Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, a'azanillahu wa iyyakum. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas permasalahan seputar puasa Syawal. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ada puasa sunnah namanya puasa 6 hari di bulan Syawal ya. Di antara yang meriwayatkan adalah Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian juga dari Ibnu Majah dari Thauban ya, Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, antum insyaallah sering mendengar hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana ka shiyami dahr. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian melanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa setahun penuh ya. Kemudian di hadis Thauban yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya, Rasul bersabda man shoma sittata ayyamin ba'dal fitri kana tamamas sanah. Siapa yang berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri, maka dia seperti telah berpuasa setahun penuh sempurna. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang beramal atau siapa yang mengamalkan satu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan yang sama ya. Nah, ini menunjukkan ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum pahala yang besar dari puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Keutamaannya yang disampaikan di sini adalah seperti seorang berpuasa setahun penuh. Ya, dari hadis Thauban jelas bahwa satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang sama. Berarti bulan Ramadan seperti 10 bulan. Adapun 6 hari seperti 60 hari. Ya, 60 hari berarti 2 bulan. 10 bulan tambah 2 bulan berarti 1 tahun. Itu perhitungannya. Bahkan ikhwas sekalian a'azani Allahu wa iyyakum, Syekh Abdul Muhsin Al-Labbad hafizahullah, beliau menjelaskan bahkan seseorang bisa dalam setahun dia mendapatkan pahala 2 tahun. Dalam setahun dia bisa mendapatkan pahala sebanyak dua kali ya, atau 2 tahun. Bagaimana caranya? Pertama tadi Ramadan dan 6 hari di bulan Syawal 1 tahun. Yang kedua, puasa 3 hari setiap bulannya ya. 3 hari itu kan sama dengan 30 hari kan. Kalau dia lengkap plus Ramadan itu bisa lebih banyak lagi ya. Paham? Lebih besar lagi ya. Nah, ini menunjukkan kemuliaan, keutamaan dari puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian poin pentingnya ya ikhwas sekalian a'azanillahu wa iyyakum, seandainya pahala puasa ini seperti berpuasa setahun penuh, namun bukan berarti seseorang itu dia dibolehkan untuk berpuasa full setahun. Jadi dalam setahun itu dia berpuasa terus ya. Paham ya? Yang pertama tadi untuk menggapai pahala setahun penuh caranya apa? Ramadan dan
6 hari atau 3 hari terus ya, rutin. Ya, tapi ini bukan berarti seseorang boleh berpuasa setahun penuh. Karena puasa yang paling afdol dari puasa-puasa sunnah adalah puasa siapa? Atau puasa apa? Yaitu puasa Nabi Daud alaihissalam. Puasa Nabi Daud yaitu sehari puasa sehari tidak, ya, atau sehari puasa sehari berbuka, ya. Kemudian Nabi SAW juga melarang shaumud dahar atau puasa setiap hari, yaitu dilarang, ya. Makanya Islam ini Masya Allah agama yang ringan, ya. Kita amalkan sedikit saja bisa mendapatkan pahala yang melimpah, ya. Jadi tidak perlu menyusahkan diri, ya, yang akan memberatkan diri kemudian akhirnya bosan sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Tidak, puasa aja 3 hari setiap bulan, ya. Atau seandainya mungkin seseorang tidak berpuasa 3 hari setiap bulannya, dia ambil puasa-puasa pentingnya Muharram, Asyura, kemudian apalagi, ya, maka dia pun mendapatkan pahala yang melimpah, termasuk 6 hari di bulan Syawal tadi, ya. Jadi bukan berarti boleh berpuasa sepanjang tahun, maksudnya full 1 tahun, ya. Kemudian kalau dikatakan atau ditanya lalu apa faidah, ya, apa faidah dari puasa 6 hari di bulan Syawal? Banyak faedahnya. Di antaranya tadi mendapatkan pahala selama apa? Setahun penuh. Kemudian di antara faedahnya juga, di antara faedahnya bahwa puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ini kedudukannya seperti sunnah rawatib. Kalau sholat itu ada sholat wajib, ada sholat rawatib. Ya, di sini ada puasa wajib, ada puasa rawatib. Nah, seakan-akan demikian. Ya, puasa Ramadan itu yang wajib, itu yang fardu. Adapun 6 hari di bulan Syawal itu yang rawatibnya. Jadi, lalu apa fungsinya? Bisa menyempurnakan puasa yang wajib atau ibadah yang wajib. Ya, bisa menyempurnakan ibadah yang wajib. Kemudian di satu sisi juga ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum, puasa 6 hari di bulan Syawal ini sebagai tanda bahwa amalan seseorang di bulan Ramadan itu diterima insyaallah taala. Ingat tadi bahwa di antara tanda atau kaidah yang sering kita sampaikan, di antara tanda kebaikan, tanda amalan diterima itu ketika, ya, ada al-hasanah ba'daha, ada kebaikan-kebaikan yang terus dilakukan, ya. Ingat ini sebagai tanda, ya. Kita tidak tahu amalan kita mana yang diterima, mana yang ditolak, ya. Tapi ini sebagai tanda. Hanya saja husnudzon kita, kewajiban kita husnudzon pada Allah bahwa amalan kita diterima, ya, paham. Hanya saja kemudian husnudzon itu jangan kita jadikan sebagai senjata atau dalih untuk kemudian bermaksiat, tidak, ya. Kita husnudzon, tetap husnudzon. Maksudnya saya bermaksiat, husnudzon Allah mengampuni tanpa istighfar, tanpa apa, tidak, ya. Dijadikan senjata ataupun alasan untuk bermaksiat, ya, tidak benar. Kemudian di antara faedahnya juga bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal ini termasuk rasa syukur seorang hamba kepada Allah, ya. Ramadan bulan pengampunan, bulan rahmat, bulan banyak dari keutamaan, ya, dia berpuasa. Dan syukurnya seorang muslim itu adalah dengan melaksanakan ketaatan. Syukurnya seorang muslim itu dengan melaksanakan ketaatan, ya. Kita bersyukur pada Allah, taatlah kepada Allah, jangan malah bermaksiat padanya. Kemudian di antara faedahnya juga bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu merupakan upaya untuk istiqomah, ya, bisa menjadi tanda, di satu sisi juga upaya atau usaha agar seorang itu istiqomah dalam beramal.
Ingat, orang kalau sudah terbiasa dengan ketaatan, dia akan ketagihan terus-menerus dan akan merasa gerah ketika sekali bermaksiat. Sebaliknya, kalau orang sudah terbiasa bermaksiat, akan gerah ketika dia melakukan ketaatan, tidak nyaman. Ya, kecuali kalau seorang mendapatkan taufik taubat nasuha, maka beda lagi. Ya. Nah, itu diantara faedah dari puasa 6 hari di bulan Syawal. Permasalahan penting yang lainnya adalah, haruskah puasa 6 hari di bulan Syawal itu dikerjakan berturut-turut setelah Idul Fitri? Maksudnya, haruskah dikerjakan langsung? Hari yang dilarang padanya berpuasa itu kapan? Tanggal berapa? Tanggal 1. Kalender yang merah berapa? Di Indonesia berapa? Dulu 2, nggak tahu sekarang. Ya, itu sebenarnya kalau secara larangan berpuasa hanya tanggal 1-nya saja. Hari Lebaran sebenarnya pun hanya tanggal 1. Hari-hari setelahnya itu ya momen-momen Lebaran. Ya. Dan tidak ada Lebaran namanya Lebaran ketupat ya. Tidak ada Lebaran hari ke-8. Ya. Lebaran di dalam Islam Idul Fitri, Idul Adha. Tidak ada Lebaran ketupat. Ini termasuk sebagian di antara hal yang dilakukan oleh sebagian orang sejak wallahu alam berapa tahun yang lalu atau berapa puluh tahun yang lalu. Ada orang kalau di hari ke-8 membuat makanan-makanan tertentu, ya, kemudian mereka anggap sebagai hari raya pada saat itu. Ya, ini keliru. Tidak ada hari raya ketupat atau hari raya makan-makan pada hari ke-8 Syawal. Saya ulangi, haruskah ya atau apakah puasa ini sebaiknya dilakukan langsung setelah hari raya? Nah, ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian mengatakan yang afdolnya adalah setelah hari raya langsung, ya. Mengapa? Yaitu setelah hari raya kemudian dikerjakan secara berturut-turut, ya. Maksudnya berturut-turut ini langsung selesai. Mengapa? Tentu saja ini yang lebih baik, ya, dan lebih cepat selesai. Kalau ada suatu ibadah dikerjakan cepat selesai, itu kita nyaman, ya. Memang hukumnya tidak wajib, tapi tanggungan selesai, alhamdulillah, kita pun nyaman. Dan Nabi SAW pun menyebutkan 6 hari, ya, 6 hari. Makanya yang terbaik berarti 6 hari, afdolnya 6 hari langsung. Tapi sebagian ulama berpendapat bahwa hal tersebut, ya, dibenci, ya, ketika dilakukan secara Id langsung, maka itu dibenci karena momennya itu masih momen Lebaran. Apalagi kalau dia punya keluarga yang saling mengunjungi, masih mengunjungi satu sama lain, maka hendaknya diundurlah nanti setelah mungkin beberapa hari setelah itu. Ya, namanya orang saling mengunjungi atau saling keluarga, momen bertemu, ya, keluarga besar bisa jadi, ya, maka itu berkumpul di situ, ada makan, ya. Terkadang kita pun tidak nyaman, ya, kalau kita datang tuan rumah tidak makan, kita makan, atau sebaliknya, ya. Kita kita datang ke rumah orang, kita tidak makan, sementara tuan rumah makan, ya. Padahal momennya sedang momen makan. Namanya juga hari raya apa? Makan. Idul Fitri itu hari raya kembali makan setelah 1 bulan berpuasa, ya. Jadi dalam rangka untuk menghormati tamu, ya. Nah, ini ada perbedaan pendapat di antara ulama berkaitan dengan masalah ini, ya. Ya. Secara asal boleh, kedua-duanya boleh, tidak mengapa, ya. Wallahu a'lam. Maksudnya mau dengan alasan ini atau yang mau langsung atau tidak, secara asal tidak mengapa, tidak ada larangan, ya. Makanya yang pertama itu adalah pendapat jumhur, ya.
dari Hanafiyah, ya, kemudian Syafi'iyah dan Hanabilah. Dari madhab Hanafi, madhab Syafi'i, ulama madhab Hambali. Ya, langsung, afdalnya langsung, biar selesai cepat selesai, ya. Dan kalau ditunda-tunda itu nanti semakin berat biasanya. Makanya termasuk kita bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya hutang puasa, segera diselesaikan, itu lebih ringan daripada nanti. Ya, momen-momen sedang puasa ini nikmat untuk dilanjutkan puasa lagi, ya. Baik. Pembahasan selanjutnya ikhwas sekalian, bila masih punya tanggungan hutang puasa Ramadan, mana yang diutamakan? Qada dulu kalau punya hutang Ramadan. Apakah qada dulu apa langsung puasa 6 hari di bulan Syawal? Nah, ini bagaimana? Ini juga termasuk permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama dalam masalah ini. Sebagian berpendapat bahwa keutamaan 6 hari di bulan Syawal tersebut tidak akan didapatkan kecuali Ramadan diselesaikan. Karena kalau kita lihat memang teks hadisnya seperti itu, man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa, kemudian itu datang setelahnya atau di tengah-tengahnya atau bagaimana? Nah, sementara tadi Ramadan belum sempurna kan? Masih utang 1, utang 6, utang 7, utang sepekan. Ya. Jadi bukan siapa puasa Ramadan, kemudian 6 hari di bulan Syawal, kemudian Ramadan lagi. Tapi Ramadan tuntas baru 6 hari di bulan Tsumma. Kemudian Rasul mengatakan kemudian Tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian dia lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka pahalanya seperti puasa 6 hari seperti puasa dahr setahun penuh. Ya, ini pendapat adalah madhab Hambali, ya, madhab Hambali yang dikuatkan atau dipilih oleh Syekh bin Baz, demikian pula Syekh Utsaimin rahimahumullah. Tapi sebagian ulama berpendapat, diantaranya ini adalah madhab Hanafi, madhab ulama Hanafi dan madhab ulama Syafi'i, ya, mereka mengatakan boleh dan sah, tidak mengapa. Qada dulu baru, saya ulangi, puasa 6 hari bulan Syawal dulu baru qada, ya. Jadi didahulukan 6 hari baru qada. Ya, karena memang qada itu secara asalnya adalah wajibun muwassa, kewajiban yang bersifat luas waktunya sampai Sya'ban, ya, sampai Sya'ban tahun depan. Adapun kalau puasa 6 hari di bulan Syawal hanya di bulan Syawal saja. Ya, makanya kalau seandainya seorang itu punya utang dan memungkinkan untuk diselesaikan atau diqadha dulu, maka yang terbaik memang diqadha dulu. Ya. Tapi kalau memang mungkin banyak, ya, khawatir nanti terlewatkan, maka tidak mengapa, ya. Insya Allah, dan semoga dia tetap mendapatkan keutamaan. Ingat, keutamaan Allah itu, karunia Allah itu luas, ya. Karunia Allah itu luas, dan bisa jadi apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu adalah kaidah umum, ya. Atas secara umum manusia seperti itu, ya. Tapi diantara mereka itu ada orang-orang yang memiliki memiliki uzur, ya. Ada orang memiliki uzur. Kalau seorang wanita haid, coba di bulan Ramadan berapa hari dia? 6. Nanti di bulan Syawal anggap saya sepekan, ya. Di bulan Syawal dia haid berapa hari juga? Sepekan. Tersisa berapa pekan? 3 pekan. 3 pekan. Dia puasa qadha 1 pekan. Puasa 6 hari, ya 1 pekan itu, ya, 6 hari. Berarti tinggal sisa berapa hari? Sepekan. Ini kayak Ramadan, ya. Enggak semuanya mampu puasa, ya. 2 pekan itu dia puasa terus. Makanya usahakan memang, dan yang terbaik, dan untuk keluar dari perselisihan yang ada, qadha dulu baru
Syawal, ya. Tapi kalau seandainya berat, apalagi kalau lebih dari itu, ya. Apalagi kalau sampai 15 hari mungkin haidnya, dia di bulan Syawal juga punya 15 hari nanti. Nah, ini bagaimana? Sulit, ya, sehingga maka dia tidak mengapa, ya, boleh tidak mengapa. Banyak ulama yang membolehkan. Sebagian ustadz kita juga di Indonesia pun tidak mengapa, ya. Karena memang qada Ramadan luas. Adapun 6 hari di bulan Syawal ya hanya di bulan Syawal saja, ya. Adapun kalau kita mungkin, atau mungkin yang orang punya utang 1-2 hari puasa saja, qada dulu selesaikan, ya. Keluar dari perselisihan yang ada, ya. Taib. Kemudian permasalahan selanjutnya, boleh tidak puasa Syawal dikerjakan di luar Syawal bagi yang punya uzur? Gambarannya orang yang punya alasan syar'i, punya uzur. Paham ya gambarannya, ya? Nah, kemudian dikerjakan di luar Syawal. Dia punya utang Ramadan, diqadha dulu Ramadan. Ya, kemudian ternyata pas mau 6 hari di bulan Syawal sakit atau apalah, mungkin safar atau apa. Kemudian akhirnya dia hanya menyelesaikan 3 di Syawal atau 4 di Syawal. Nah, bagaimana sisanya ini di luar Syawal? Boleh atau tidak? Ini termasuk permasalahan yang diperselisihkan juga oleh para ulama, ya. Banyak berselisih kalau masalah pembahasan fikih, ya. Kita berusaha kira-kira mana yang lebih dekat dengan dalil, kita ambil. Sebagian ulama berpendapat boleh mengqadhanya karena ada uzur. Ya, ini yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau Syekh Sa'di dan murid beliau yaitu Syekh Utsaimin. Ya. Mereka mengkiaskan karena ibadah-ibadah kalau ada uzur maka boleh diqadha. Salat kalau ada uzur, tidur atau lupa atau mungkin apa, boleh diqadha salahnya. Ramadan ketika sakit boleh diqadha. Apa sih arti qadha sebelumnya, ikhwas sekalian? Qadha itu lawannya ada, ya. Ada ibadah yang bersifat ada dikerjakan tepat pada waktunya. Kalau qadha di luar waktunya. Ya, di luar waktunya. Nah, itu namanya qadha. Nah, berarti kalau seperti ini mereka berpendapat boleh, ya. Sebagian mengatakan tidak disyariatkan mengqadha kalau sudah keluar dari Syawal, baik ada uzur atau tidak. Mengapa? Karena waktunya sudah lewat. Namanya juga puasa 6 hari di bulan Syawal, bukan Syawal plus Dzulqa'dah. Ya, ini madhab ulama Hanafiyah, demikian pula ulama Hambali, dan yang dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Jadi tidak ada qadha. Tidak ada qadha. Makanya seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah mengatakan keutamaan 6 hari di bulan Syawal itu akan didapatkan dengan 2 syarat. Pertama, dilakukan setelah puasa Ramadan usai, berarti selesai qadha juga dulu. Kemudian yang kedua, dikerjakan di bulan Syawal, ya. Tidak boleh dikerjakan setelah bulan Syawal. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, mazhab Syafi'i, boleh secara mutlak, baik ada uzur atau tidak. Kalau yang pertama tadi kan karena ada uzur, kalau ada uzur. Kalau ini mutlak, baik ada uzur atau tidak, maka boleh. Ini terlalu meluaskan, ya. Yang kalau Anda perhatikan kira-kira yang lebih menenteramkan hati dan sesuai dengan dalil yang mana? Pertama, kedua atau ketiga? Kedua, ya. Kedua itu yang lebih dekat dengan dalil. Namanya puasa 6 hari di bulan Syawal, ya. Jadi ya, kalau memang hanya karena ada suatu hal kemudian, atau mungkin orang baru 3 hari sakit, ya sudah, semoga dia mendapatkan pahala penuh, ya. Ingat, ada sebuah hadis, ini hadis hiburan bagi orang-orang yang
terbiasa beramal soleh. Hiburan bagi orang-orang yang niatnya tulus dalam beramal soleh. Beliau mengatakan, idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahiha. Apabila seorang hamba sakit ya, atau bepergian safar, maka akan dituliskan baginya pahala seperti apa yang dia biasa lakukan saat dalam keadaan mukim dan dalam keadaan sehat. Antum sakit, mungkin tidak sholat malam, sakit tidak bisa sholat, tidak bisa puasa sunnah. Kalau dia sehat bisa sholat malam. Ya, kalau dia sehat bisa puasa sunnah. Nah, kalau orang terbiasa, ya, orang terbiasa atau bikin pola mukim, orang musafir itu kan capek, terhalangi melakukan amal-amal tertentu yang dengan mudah dilakukan oleh orang yang mukim, ya, sehingga dia terhalangi dari melakukannya. Atau demikian pula seperti mungkin pendapat yang kuat seperti salat sunnah rawatib saat safar itu tidak disyariatkan, ya, dia tidak mengerjakan karena itu insyaallah yang sesuai dengan dalil, ya, yang 4 saja dijadikan 2, ya. Seandainya salat rawatib itu baik, maka lebih baik yang 2 diempatkan lagi karena kedudukan yang wajib lebih utama daripada yang sunnah, ya, sehingga dia tinggalkan, ya. Maka kalau dia kebiasaannya menjaga salat sunnah rawatib, ya, kebiasaannya mengerjakan ibadah sunnah, ya, kemudian ketika dia sakit atau safar terhalangi, maka dia tetap mendapatkan pahala yang sama, ya. Demikian pula tadi orang yang puasa baru 3 hari 4 hari sakit sampai akhir Syawal, tidak mampu saya berpuasa lagi, ya, semoga dia mendapatkan pahala yang sama, ya, semoga dia mendapatkan pahala 6 hari di bulan Syawal, dan dia dalam hatinya ada niat tekad bulat kuat, ya, bahwa kalau dia sehat pasti sudah mengerjakan hal tersebut, ya. Itu niat yang tulus yang sesungguhnya yang akan mendapatkan pahala dari Allah. Seseorang terkadang meniatkan sesuatu, kalau saya memiliki apa yang dia miliki, saya pengen berinfak, membantu orang fakir miskin, membantu orang yang terlilit utang, terlilit ular juga enggak, ya. Dan lain sebagainya, ya. Dia tulus, niatnya tulus. Kalau benar-benar Allah berikan harta, maka dia akan melakukannya. Dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang beramal tadi. Tapi sebagian dari kita biasanya nanti kalau saya punya duit mau ini itu. Setelah punya duit pikir-pikir, ya. Ini enggak tulus berarti niatnya. Pernah seperti itu? Atau sering? Ya, ada kalau punya duit pengen bantu fulan, setelah dapat duit pikir-pikir niatnya. Itu berarti kurang tulus atau tidak tulus bahkan, ya. Jadi kalau orang benar-benar niat tulus itu yang menghalangi takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau seandainya benar-benar ada padanya, dia pasti melakukan. Karena enggak ada, dia tidak bisa melakukan, ya. Silahkan niatkan kebaikan, ya, tapi inilah niat yang berpahala di sisi Allah adalah yang seperti ini, ya. Makanya niat kita perlu diluruskan lagi terkadang, ya. Ya Allah, seandainya saya punya ini dapat duit nih 2.000, ya Allah, saya pengen ngasih orang itu 100 real saja. Subhanallah, Allah kabulkan. Dapat THR 2.000 dia. Dapat idiyah, ya. Kalau orang sini hadiah Id atau THR itu namanya apa? Idiyah. Akhirnya dia pikir-pikir, wah, ini kalau buat pulang kurang banyak ini masian. Berarti niatnya masih kurang tulus, hanya keinginan saja, bukan benar-benar niat, ya. Termasuk juga seseorang yang ini ada hadis seperti ini, agak panjang, ya. Seseorang yang melihat orang lain berbuat kemaksiatan, ya kan? Ada orang kaya di kampung antum suka nanggap, ya namanya, nanggap organ tunggal, ya enggak? Nanggap organ tunggal. Terus ada yang berharap kalau saya seperti dia, saya akan melakukan hal yang sama, ya. Ketika dia benar-benar ada harta dan melakukan hal yang sama, ya, dia dapat dosa yang sama padahal belum melakukan. Makanya dahsyatnya niat di situ. Hati-hati jangan sampai meniatkan keburukan, ya. Jangan sampai meniatkan keburukan, ya. Niat kebaikan diluruskan, buruk dihindarkan, dijauhi, ya. Paham insyaallah, ya. Nah, ini orang yang mukim
orang yang sehat terbiasa melakukan amalan tertentu, amalan sunnah, ketika sakit atau ketika safar terhalangi, ya maka dia mendapatkan pahala yang sama insyaallah taala. Ini hiburan bagi antum-antum yang rajin beribadah, ya masyaallah. Selanjutnya ikhwah sekalian, bolehkah menggabungkan puasa 6 hari di bulan Syawal ini dengan puasa-puasa yang lainnya? Nah, ini perlu dilihat. Ya, perlu dilihat. Kalau memang amalannya tidak mungkin digabung, ya tidak boleh. Tapi kalau memang memungkinkan untuk digabung, maka boleh. Contoh yang tidak mungkin digabung apa? Qadha, ya, qadha Ramadan itu amalan tersendiri. Ya, tidak bisa digabung dengan 6 hari di bulan Syawal. Qadha Ramadan hukumnya juga wajib, ya. 6 hari di bulan Syawal juga hukumnya adalah sunnah. Jadi tidak bisa digabung. Tapi kalau bertepatan dengan Senin atau Kamis atau Ayyamul Bid, hari-hari apa? 13, 14, 15 atau apa lagi? Bertepatan dengan hari apa lagi? Udah ya, itu aja ya, 2 saja ya. Atau mungkin seandainya seorang mau berpuasa Daud, sehari puasa sehari tidak, di antaranya dia niatkan 6 hari di bulan Syawal, dia gabungkan niatnya, ya maka insyaallah mendapatkan pahalanya insyaallah. Tapi jangan menggabung 6 hari di bulan Syawal dengan puasa Arafah, ya. Atau puasa Asyura. Atau mendatangkan syariat baru atau bulan baru. Bulan Syawal, ketika bulan Syawal bertemu dengan bulan Muharram atau bulan Dzulhijjah. Ini datang dari mana? Ini kolong jembatan atau mana? Taib. Permasalahan selanjutnya, ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum. Bolehkah membatalkan puasa Syawal tanpa uzur? Antum puasa ini, antum batalkan tanpa uzur, boleh atau tidak? Masalah ini ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum, juga termasuk permasalahan yang ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ya, tapi ada sebuah hadis memang al-mutatawwi amirun nafsihi insya'a shoma wa insya'a aftara, atau bagaimana akhirnya. Orang yang mengerjakan amalan sunnah itu adalah sebagai amir bagi dirinya sendiri. Dia pemimpin bagi dirinya sendiri. Kalau mau melanjutkan silakan, kalau mau diputus juga silakan. Ya. Nah, itu ada penjelasan atau hadis dari Rasulullah SAW dalam masalah ini, ya. Jadi boleh, tidak mengapa. Hukumnya asalnya adalah sunnah. Hukum asalnya sunnah, makanya tidak mengapa dibatalkan, ya. Tapi hendaknya seseorang tidak membatalkan kecuali kalau ada uzur, ya. Ya, kalau memang ada uzur, batalkan. Apa diantara contohnya uzur? Sakit, apalagi safar, atau seperti tadi kembali kepada permasalahan sebelumnya, ada tamu datang, ya. Ada tamu datang, kemudian dia harus menjamu, nggak mungkin menjamu tamunya makan dia sendiri, tidak. Itu yang sebagaimana saya disampaikan tadi, orang yang makan juga kurangnya nyaman, ya. Nah, makanya kalau ada uzur silahkan, kalau tidak ada secara asalnya pun boleh, ya. Tapi hendaknya tidak dikerjakan, ya, karena supaya di satu sisi selesai juga 6 hari di bulan Syawalnya. Taib. Permasalahan selanjutnya, jika puasa kurang dari 6 hari, dia puasa tapi kurang dari 6 hari karena sakit, contohnya baru puasa 2 hari sakit sampai akhir Syawal, baru puasa sehari sakit sampai akhir Syawal. Nah, ini insyaallah taala, kalau dia ada udzur syar'i, ya semoga dia mendapatkan pahala sempurna. Apalagi dia niat, ya udah niat dalam hatinya benar-benar akan puasa 6 hari di bulan Syawal. Tapi seandainya dia tanpa ada udzur, ya maka ya tidak mendapatkan apa? Pahala keutamaan 6 hari di bulan Syawal, ya, karena Nabi menjelaskan, ya, tsumma atba'ahu sittan, ya harus 6 hari, ya. Jadi dilihat ada uzur atau tidak. Kalau ada uzur,
insya Allah dapat. Ingat tadi hadis tadi ya, yang musafir atau yang sakit tadi ya. Wallahu ta'ala alam ya. Permasalahan selanjutnya, ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum, masalah kalau seandainya puasa itu bertepatan dengan hari Jumat dan Sabtu, boleh tidak puasa 6 hari di bulan Syawal bertepatan dengan hari Jumat dan Sabtu? Ini dengar ini teman-teman yang puasa ini. Ada sebagian yang hari ini puasa ya. Saya sampaikan sebelumnya ikhwas sekalian, singkat saja. Ada larangan tersendiri dari Rasulullah SAW untuk mengkhususkan hari Jumat dengan puasa, malam Jumat dengan qiyamul lail. Ya, anehnya ini sebagian kaum muslimin mengkhususkan Jumat dengan puasa. Ya. Sebagian teman-teman terkadang datang ke sini nggak ikut makan, apa puasa dia. Kalau niatnya, maksudnya mengkhususkan puasa hari Jumat, mengagungkan puasa hari Jumat, ya maka ini tidak boleh. Berarti dia termasuk kepada orang yang terkena larangan dari Rasulullah SAW. Ya. Makanya Rasul SAW kasih solusi, imma antasuma yauman qablahu au yauman ba'dahu, supaya tidak mengkhususkan Jumat, puasa Kamis atau Sabtu. Jadi maksudnya Kamis dan Jumat atau Jumat dan Sabtu, supaya tidak mengkhususkan hari Jumat saja. Ya, ada juga larangan hari Sabtu. Ya, ini juga ada perbedaan pendapat di antara ulama, tapi insya Allah yang lebih tepat itu larangan mengkhususkan puasa Sabtu kecuali kalau puasa wajib. Ya, kecuali kalau itu puasa wajib. Ya. Jadi puasa Sabtu juga dilarang untuk mengkhususkan puasa padanya. Ya, Jumat dan Sabtu. Nah, masalahnya terkadang 6 hari di bulan Syawal atau terkadang hari-hari tertentu bertepatan dengan hari Sabtu. Asyura bertepatan dengan Sabtu. Arafah bertepatan dengan Sabtu. Tapi jangan sampai antum mengatakan Senin Kamis bertepatan dengan Sabtu. Kalender dari mana lagi ini? Ya. Atau juga ini 6 hari di bulan Syawal, kan Syawal kan panjang tuh, dari 1 sampai 29 atau 30, diantaranya ada hari Sabtu, dilakukan pada hari Jumat atau Sabtu, ya. Boleh atau tidak? Boleh, tidak mengapa, ya. Atau sebagian orang mungkin Senin sampai atau Sabtu sampai apa? Kamis itu dia kerja sibuk, dia pengen puasa sunnah, bisanya Jumat, kalau Jumat dia libur, ya. Boleh tidak? Dia tidak mengapa, boleh. Dia tidak mengkhususkan karena mengagungkan hari Jumat, tidak, karena dia alasannya Jumat libur, ya. Bukan mengagungkan hari Jumat, ya. Bukan mengkhususkan Jumat dengan ibadah tersendiri, ya. Tapi realitanya memang banyak, ya, atau sebagian dari kaum muslimin itu mengkhususkan malam Jumat dan hari Jumat dengan ibadah-ibadah tertentu. Nggak tahu datang dari mana ini syariat ini, ya. Ya, padahal ada larangan-larangan dari Rasulullah SAW, ya. Nah, kalau seperti itu berarti 6 hari di bulan Syawal boleh, ya. Antum yang puasa hari ini boleh, tidak mengapa. Paling tidak dapat nasi gitu saja. Jangan kasih bawa pulang, ya. Bawain aja nggak apa-apa, kalau ada sisa bawain buat buka insyaallah, ya. Boleh dibatalkan juga kok, Pak. Boleh dibatalkan juga. Sayang udah setengah hari lewatnya. Ya, itu kurang lebih ikhwas kalian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Semoga apa yang singkat berkaitan dengan masalah puasa 6 hari di bulan Syawal ini bermanfaat bagi antum semuanya. Apa yang saya sampaikan ini ikhwas kalian, saya sebenarnya meringkas dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi hafizahullah di dalam buku beliau 10 masalah fikih puasa Syawal. Nggak tahu ini dulu sempat saya share, tapi tahun ini kayaknya belum saya share lagi, ya. Belum kayaknya, ya. Belum di grup kayaknya belum. Antum kalau cari, coba cari di antum ada yang ikut ini kan Telegram, cari aja tentang tahun-tahun sebelumnya lengkap insyaallah, tentang Ramadan, tentang Syawal, tentang ini, tentang itu, ya, itu lengkap. Ya, sebagian yang saya share itu pun saya share ulang dari yang sudah pernah diposting sebelumnya untuk mengingatkan kembali. Ini saja, wallahu taala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallama tasliman katsira.